Yang dimaksud dengan tanda-tanda besar hari kiamat adalah wahiyallati yaqibuha qiyamus sa'ah, yang diiringi dengan terjadinya kiamat. Wahiyal maqsudatu 'indal itlaq. Ketika orang berbicara tanda-tanda kiamat secara mutlak, tidak dikait apakah itu kecil, sedang atau besar. Kalau disebut saja tanda-tanda kiamat, biasanya yang dituju dari ungkapan itu adalah tanda-tanda besar. Kita akan berbicara ada 10 alamat kubra, 10 tanda-tanda besar hari kiamat tersebut. Tentu sebagaimana konsep atau prinsip keimanan kita tentang perkara yang gaib, kita mendapatkan 10 ayat atau 10 tanda itu dari khabar yang sahih, bukan dari khayal. Khabar yang sahih itu ditulis oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan juga Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, yang beliau-beliau itu meriwayatkan dengan sanadnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat beliau Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Apa kata Hudzaifah ibn al-Yaman menceritakan suasana kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini. Ittala'a an-nabiy alaina wa nahnu natadzakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul ketika kami sedang bermudzakarah, saling berbincang-bincang. Isi perbincangan mereka adalah berupa peringatan-peringatan yang saling mereka lontarkan agar mereka bisa saling mengingatkan satu sama lain. Jadi isi perbincangan sahabat itu tadzakur, bisa mengingatkan saudara kawan akan kehidupan dan nasib jatah yang diberikan oleh Allah di dunia ini dan bagaimana nanti di akhirat. Jadi perbincangan para sahabat itu tidak jauh-jauh dari perkara yang demikian. Nah, ketika kami sedang bermudzakarah atau saling mengingatkan satu sama lain itu, Rasulullah muncul, kemudian beliau berkata, "Ma tadzakarun?" Apa yang kalian perbincangkan? Qalu, mereka menjawab, "Nadhkurus sa'ah." Kami sedang berbincang tentang kiamat. Jadi sahabat sedang berbincang tentang kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul. Beliau bertanya, apa yang kalian sedang bicarakan, yang sedang kalian perbincangkan? Jawaban sahabat, nadhkurus sa'ata. Kami sedang memperbincangkan hari kiamat. Mendengarkan itu qal,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lan taquma hatta tarau qablaha asra ayatin." Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sampai kamu sekalian melihat 10 tandanya. Nah, ini yang disebut dengan al-ayatul uzma atau al-ayatul kubra, tanda-tanda besar hari kiamat tiba. Kata Nabi, lan taquma, tidak akan terjadi kiamat itu hatta tarau, sampai kamu sekalian melihat apa? 10 ayat tanda-tandanya. Mana yang 10 itu? Fadzakara, Nabi menyebutkannya. Yang pertama ad-dukhan. Dukhan, kalau kita artikan dukhan seperti kabut dan asap. Kemudian ad-dajjal. Kemudian berikutnya yang ketiga ad-dabbah. Dabbah, makhluk yang berjalan di muka bumi. Berarti dia tidak terbang ya. Tapi nanti seperti apa makhluk itu? Kita bicarakan, kita jelaskan nanti satu persatu. Kemudian selanjutnya adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Artinya dari barat. Yang kelima disebut Nabi adalah wa nuzulu Isa bin Maryam. Turunnya Isa ibnu Maryam. Dan berikutnya yang keenam, Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ditambah dengan 3 khusufat. Jadi berapa? 9. Khusuf. Apa makna khusuf? Yaitu di mana bumi menenggelamkan, menelan apa yang ada di atasnya. Goncangan yang mengakibatkan terbenamnya. Ada 3 tempat akan terjadi itu. Yang pertama bil masyriq, di timur. Hati-hati, kita berada di mana? Di timur. Kemudian berikutnya wa khasfun fil maghrib, dan di barat. Dan yang terakhir dari 3 itu khasaf di mana? Di jaziratil Arab, di jazirah Arab. Sudah berapa alamatnya? 9. Kemudian wa akhiru dzalik, dan yang terakhir, kok 8, 6 tambah 3 rasanya jadi 9.
dukhan, dajjal, dabbah, terbit matahari dari barat, turun Isa, Ya'jud dan Ma'jud 6. Tambah 3 khusufat, 6 tambah 3, 8-nya. 9. Nah, khusuf di timur, khusuf di barat, khusuf di Jazirah Arab, itu nan 3. Jadi berapa? 9. Nah, baru masuk nang ke-10, nan terakhir apa? Yaitu narun takhruju minal yamani, api keluar dari Yaman, tatrudun nas, yang menggiring manusia ila mahsyarihim, ke tempat berhimpunnya mereka. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan lan taquma hatta tara 10 ayat, tidak akan terjadi sampai kamu sekalian melihat 10 tanda itu. Kan beliau sebut yang pertama dukhan, kabut atau asap itu, dajjal, kemudian dabbah, makhluk yang melata, yang berjalan di muka bumi, itu dabbah disebut. Kemudian berikutnya adalah tulu'us syams, terbit matahari. Dari mana? Dari barat. 5, turun Isa. 6, Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian 3 khusufat, ditambah dengan api keluar dari Yaman. Walaupun seperti itu urutan yang disebutkan dalam riwayat ini, tapi ulama mengatakan bahawa kejadiannya tidak berurut seperti sebutan tersebut. Jadi dia tidak berurut seperti yang terurut di dalam hadis itu. Walaupun yang disebut pertama adalah dukhan, tapi bukan berarti dukhan yang dahulu. Ada pula orang nanti, kalau begitu salah urutan Rasul. Enggak. Karena di situ yang dipergunakan adalah huruf ataf wa, waw. Jadi ad-dukhan, wad-dajjal, wad-dabbah, wa tulu'us syamsi min maghribiha, wa nuzulu wa. Para ulama yang mengerti dengan bahasa Arab mengatakan huruf wa la yufidu tertiban, tidak memfaedahkan urutan tertib. Siapa tadi yang hadir di pengajian? Jawab si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Pakai dan, waw, si fulan dan si fulan dan si fulan, tidak menunjukkan bahawa si fulan yang pertama lebih dahulu hadir. Itu faedah wa. Tapi kalau dipakai fa, baru. Atau summa, kemudian artinya itu baru pakai memfaedahkan tertib. Jadi waw itu limujarradil jam'i, semata-mata menghimpun sekian orang yang hadir, tidak menunjukkan dahulu dan kemudiannya.